Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum persaingan usaha yang beranggotakan Usama Al-Farabi, NPM 2101010028, Putri Raihandita, NPM 2101010032, dan Rohmatul Umam, NPM 2101010033. Yang pertama, hukum persaingan usaha. Pengertian dari hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Bila dikehendaki, persaingan usaha dapat dipecah lagi menjadi kata persaingan dan usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan, memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada bidang perdagangan, produksi maupun persenjataan. Persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Kemudian dasar hukum persaingan usaha. Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 tahun sejak diundangkan. Adapun peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Selanjutnya, ruang lingkup hukum persaingan usaha. Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pertama, ada perjanjian yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 99. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 99 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi: yang pertama, ada perjanjian oligopoli. Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 99 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, ada perjanjian penetapan harga. UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU Nomor 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan harga ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada perjanjian penetapan harga, yang kedua perjanjian diskriminasi harga, yang ketiga harga pemangsa atau jual rugi, yang keempat penetapan harga jual kembali, dan yang terakhir perjanjian pembagian wilayah. Yang ketiga ada pemboikotan.
Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dalam pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan, merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau bisa juga membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan jasa dari pasar yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada kartel perjanjian. Kartel adalah pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa untuk mempengaruhi harga. Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kelima ada trust. Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam ada oligopsoni. Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketujuh ada integrasi vertikal perjanjian. Integrasi vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Yang kedelapan ada perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisyarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain. Harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain. Yang terakhir perjanjian dengan pihak luar negeri. UU Nomor 5 Tahun 99 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Ada kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 99. Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan atau hukum secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 99 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada monopoli. UU Nomor 5 Tahun 99 Pasal 17 menyebutkan bahwa yang pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua ada pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama atau pokok-pokok hukum persaingan usaha. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, monopsoni. Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 99 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada penguasaan pasar, adalah dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan sendiri atau bersama dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu, atau membatasi peredaran dan penjualan produk, atau melakukan diskriminasi. Pada pasal 19, melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing, pasal 20, dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya, pasal 21. Yang keempat, ada persekongkolan. Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender kolusif. Pasal 22, bersekongkol mendapat rahasia perusahaan persaingan. Pasal 23, bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing. Pasal 24. Selanjutnya, posisi dominan. Pasal 1 angka 4 UU nomor 5 tahun 99. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antaranya pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Pasal 25 ayat 2 UU nomor 5 tahun 99 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu. Yang kedua, pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama. Yang ketiga, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Selanjutnya, kartel sebagai perjanjian yang dilarang. Yang pertama, pengertian kartel. Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Kartel adalah bentuk kerjasama sejumlah pelaku usaha untuk dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasi kegiatan antar pelaku usaha. Berdasarkan pasal 11 yang dapat dikatakan sebagai kartel yaitu: yang pertama, perjanjian dengan pelaku usaha saingannya. B. Bermaksud mempengaruhi harga. C. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran. D. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat konspirasi di antara beberapa pelaku usaha. Yang kedua, melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan. C. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka. D. Melakukan price fixing atau penetapan harga agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi. E. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.
F. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel, bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. G. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang memproduksi lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Yang selanjutnya yaitu C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dasar hukum pembentukan Komisi Pengawasan adalah pasal 30 ayat 1 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kepres nomor 75 tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. 1. Kedudukan KPU. KPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Ada dua alasan dari pembentukan lembaga KPPU ini, yaitu yang pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara atau pemerintah dan rakyat. Adapun yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan sosiologis dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurutnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Yang kedua, wewenang dan tugas KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi menjadi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU untuk penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, dan pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutus dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi administratif. Adapun wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat dari atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.